Baik sahabat sehat, pada video sebelumnya kita sama-sama sudah belajar tentang 7 tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus, yang mana penyakit ini merupakan penyakit komorbid yang paling ditakuti di masa-masa pandemi saat ini. Selain itu, penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit yang terkenal dengan sejuta komplikasi. Halo sahabat sehat, bertemu lagi bersama dengan saya Dr. Fritz Leksi Meningkar Mencai di segmen Info Sehat bersama dengan Dr. Fritz. Apa kabar semuanya? Saya tetap percaya kita berada dalam kondisi yang sehat, yang kuat, dan tetap bugar, tetap optimis menjalani kehidupan kita walaupun di masa-masa pandemi saat ini. Bagi teman-teman yang masih ada dalam kondisi yang mungkin lemah akibat sakit, tetap percaya, tetap optimis, tetap bangkit dan maju. Dan percayalah bahwa kita akan segera pulih dari penyakit kita. Baik teman-teman, seperti di video pembuka tadi, saya sudah menyampaikan kita sudah belajar di awal, di video sebelumnya tentang 7 tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan 7 lagi tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus yang perlu kita ketahui, yang perlu kita waspadai, khususnya jika itu ada kita rasakan di dalam tubuh kita, atau mungkin ada saudara kita, teman kita yang memiliki gejala. Kita boleh membantu memberikan informasi sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah teman-teman semua, sebelum kita masuk pada inti video kali ini, saya tetap mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang tetap setia hadir di channel ini, menonton di channel ini. Dan saya percaya tidak ada informasi yang akan sia-sia, tetapi semoga semuanya itu bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak saya ucapkan atas support selama ini. Saya percaya itu akan memberkati saya, juga akan memberkati teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, yang sudah hadir di channel ini, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan info dari video-video baru yang akan di-upload di channel ini. Jika teman-teman suka dengan video yang ada, silahkan diberikan apresiasi, like, dan jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan di-share melalui media sosial yang ada, biar banyak lagi orang di luar sana yang bisa mendapatkan informasi yang sama seperti apa yang kita terima. Dan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau mungkin masih menimbulkan pertanyaan, silahkan ditulis dalam kolom komentar di bawah, sehingga kami atau saya bisa menjawabnya baik secara langsung by chat ataupun mungkin membuatkan video jika memang jawaban yang dibutuhkan cukup panjang. Oke, kita akan segera masuk pada video tentang 7 tanda dan gejala lanjutan dari 7 tanda dan gejala awal yang sudah kita bahas tentang penyakit diabetes mellitus. Baik sahabat sehat, tanda dan gejala yang ke-8 atau yang pertama di video ini yaitu masalah pada gusi. Jadi teman-teman, penyakit diabetes mellitus dapat memberikan gangguan atau dapat menyebabkan gangguan, yaitu berupa peradangan pada gusi, di mana gusi akan menjadi tampak merah, bengkak, dan terasa lunak, kadang-kadang sampai dengan nyeri. Jadi akibat seringnya mengalami infeksi pada gusi ini juga sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan gigi jadi gampang goyang dan bahkan gampang tercabut. Untuk gejala yang ke-9 atau yang kedua di video ini yaitu infeksi jamur pada area genital. Jadi salah satu gejala diabetes yang khas khususnya pada wanita adalah munculnya infeksi jamur pada daerah genital. Ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami rasa gatal, perih, mengalami keputihan, karena keputihan itu banyak, berbau dan warnanya mungkin agak keruh atau warna hijau, serta terasa sakit saat melakukan hubungan seksual. Tanda dan gejala yang ke-10 atau yang ketiga dalam video ini yaitu resiko infeksi saluran kemih. Memang semua penderita diabetes mellitus memiliki resiko untuk kena infeksi saluran kemih atau ISK. Tetapi dalam kenyataannya memang penderita diabetes mellitus wanita memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan pria. Jadi penderita ISK atau infeksi saluran kemih akan memberikan keluhan rasa nyeri saat buang air kecil. Ya, nyerinya itu bisa dirasakan seperti rasa panas atau rasa terbakar saat buang air kecil. Kadang-kadang juga diikuti dengan perubahan warna daripada urin itu sendiri atau kencing. Kadang-kadang bercampur dengan darah atau bisa juga berwarna gelap atau berwarna teh tua atau bahkan berwarna putih kering. Tanda dan gejala yang ke-11 atau yang keempat di video ini
yaitu adanya disfungsi seksual. Jadi pada penjelasan di 7 tanda dan gejala awal, saya sempat menjelaskan tentang pengaruh penyakit diabetes mellitus terhadap kerusakan pada saraf. Ternyata tidak hanya itu, kondisi ini juga dapat berpengaruh pada area vagina, yang mana akan membuat wanita tidak lagi memiliki hasrat seksual akibat diabetes mellitus. Tanda dan gejala yang ke-12, yaitu ini penyakit yang memang agak jarang kita dengarkan, yaitu Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS. Adalah suatu gejala diabetes ketika seorang wanita memproduksi hormon pria lebih banyak ya daripada yang seharusnya. PCOS ini juga dapat menyebabkan terjadinya resistensi dari insulin. Nah, itulah merupakan penyebab dasar seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bagaimana peran daripada resistensi insulin terhadap kendali gula, sehingga gangguan pada insulin ini akan membuat kadar gula darah akan menjadi tinggi dan orang berisiko untuk kena diabetes mellitus. Gejala yang ke-13, dan gejala ini memang sedikit menakutkan bagi kaum pria atau laki-laki, apalagi mereka yang sudah menikah ataupun belum menikah dan menderita penyakit diabetes, yaitu disfungsi ereksi. Jadi memang sekitar 75% pria yang menderita diabetes itu akan mengalami yang namanya disfungsi ereksi atau yang kita kenal dengan impoten. Tanda kencing manis ini atau tanda diabetes ini disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah serta saraf akibat dari tingginya kadar gula di dalam darah kita. Padahal memang baik saraf maupun pembuluh darah ini keduanya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses terjadinya ereksi maupun pada kinerja penis secara keseluruhan. Dan gejala yang terakhir yang akan saya share kepada teman-teman sekalian, yaitu berkurangnya massa otot. Gejala ini menjadi gejala yang cukup khas kita temui pada pasien-pasien yang mengidap diabetes mellitus. Mengapa? Seperti pada penjelasan saya di awal video pertama, bahwa diabetes mellitus ini terjadi akibat masalah kinerja daripada satu hormon yang disebut insulin, yaitu baik jumlahnya maupun kerjanya daripada hormon ini. Nah, masalah ini menyebabkan gula di dalam tubuh kita tidak bisa dimaksimalkan atau tidak bisa diubah menjadi energi di dalam tubuh. Tubuh kita butuh energi, ya, butuh tenaga, sehingga akhirnya tubuh kita memecah sel otot dan sel lemak untuk dijadikan energi. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga massa otot jadi berkurang, ya, sehingga orang tampak lebih kurus dan bahkan memberikan keluhan juga orang-orang diabetes tampak lebih lemah. Oke teman-teman, jadi itu dia kurang lebih 7 tanda dan gejala di video yang kedua ini. Jadi sudah total 14 ya tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus yang sudah saya share kepada teman-teman sekalian. Saya yakin, saya percaya ketika teman-teman boleh menyaksikan ini dengan baik, teman-teman bisa tangkap, bisa pahami, dan bisa bermanfaat tentunya bagi teman-teman atau sahabat sehat semua, baik bagi kita pribadi maupun juga bagi orang lain. Jadi kita juga menerima informasi, silakan informasi ini di-share kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita, saudara kita, mereka yang mungkin perlu untuk mendengar ini, agar sama-sama kita boleh mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus ini sejak dini dengan mengetahui tanda dan gejala apa saja dari penyakit diabetes mellitus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya tetap akan mengingatkan kepada kita sekalian untuk tetap menaati protokol kesehatan. Kita masih ada di masa-masa pandemi, teman-teman. Jadi tolong untuk tetap menaati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tetap menggunakan masker dengan ketat, ya, dimanapun kita pergi dan berada, digunakan juga dengan baik dan benar. Kemudian jangan lupa untuk rajin sesering mungkin untuk mencuci tangan di air mengalir dan sabun, atau jika tidak memungkinkan bisa menggunakan sanitizer atau berbasis alkohol. Hindari berkerumun, jaga jarak, dan kurangi mobilitas jika hal itu tidak terlalu penting. Dan tentu yang paling penting juga kita membantu pemerintah, membantu sebenarnya diri kita juga
dengan mensukseskan kegiatan vaksinasi supaya kekebalan komunitas itu bisa segera tercapai, dan tentu itu akan membantu kita segera bisa kembali pulih ya, baik perekonomian kita, baik kehidupan kita, keseharian kita. Dan hal yang terakhir yang paling penting di atas semuanya sebenarnya adalah kita terus berdoa kepada Tuhan semoga masa-masa pandemi ini segera berakhir. Dan tetap optimis teman-teman semua. Bagi teman-teman yang sedang di karantina mungkin saat ini, tetap optimis, bangkit, maju, dan dilawan penyakitnya agar kita cepat pulih. Mungkin kita merasa putus asa dan sebagainya, tetapi yakinlah bahwa kita akan bisa melewati semuanya. Tetap optimis ya. Oke, kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kesempatannya telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.